Kenapa kamu masih hidup dalam rasa takut akan kekurangan, padahal kamu sudah bekerja keras setiap hari? Kenapa? Meski kamu tahu kamu punya potensi, kekayaan itu terasa menjauh dan kamu hanya bertahan, mungkin masalahnya bukan pada apa yang kamu lakukan, tapi bagaimana kamu berpikir. Diam sejenak dan renungkan ini. Apa yang ada di pikiranmu setiap pagi saat bangun tidur? Apakah itu rasa syukur atau rasa cemas? Apakah kamu membayangkan rezeki datang atau kamu langsung dihantui tagihan, cicilan, dan rasa bersalah karena belum bisa memberi lebih kepada keluarga? Inilah kenyataannya. Kebanyakan orang tidak sadar bahwa mereka telah memprogram pikiran mereka untuk menarik ketakutan, bukan kekayaan. Ketakutan akan kemiskinan adalah penjara tak terlihat. Dan yang lebih buruk lagi, penjaranya dibangun oleh pikiran kita sendiri. Napoleon Hill berkata, pikiran adalah hal yang bisa diatur. Ketika kamu mengendalikannya, kamu mengendalikan hidupmu. Tapi selama ini, siapa yang mengendalikan pikiranmu? Lingkunganmu? Orang tuamu yang terus berkata uang itu susah? Atau dirimu sendiri yang terus mengulang kata-kata kegagalan di dalam kepala? Ketika seseorang menanamkan keyakinan bahwa kekayaan itu sulit, bahwa rezeki itu terbatas, bahwa uang hanya datang pada mereka yang beruntung, maka pikiran bawah sadarnya akan menolak peluang tanpa sadar. Kamu bisa baca buku motivasi sebanyak apapun, ikut seminar, dengar ceramah, tapi kalau program di pikiran bawah sadarmu masih berisi rasa takut, rasa tidak layak, dan mental miskin, maka hasilnya akan tetap sama. Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada orang yang, meski tanpa pendidikan tinggi, bisa membangun kekayaan? Dan sebaliknya, ada yang lulusan universitas ternama, tetap hidup dari gaji ke gaji. Jawabannya bukan di luar, tapi di dalam. Karena kekayaan sejati adalah hasil dari program pikiran yang benar. Program yang menarik peluang, bukan masalah. Yang memfokuskan energi pada kelimpahan, bukan kekurangan. Yang percaya bahwa rezeki itu melimpah dan bahwa kamu layak untuk menerimanya. Tapi, mari jujur, seberapa sering kamu berkata dalam hati, uang itu susah? Atau, saya nggak mungkin bisa sekaya itu? Atau yang lebih halus, saya cukup begini saja, yang penting cukup makan. Ini bukan kerendahan hati. Ini program kekurangan. Dan selama kamu tidak mencabut akar program itu, kamu akan terus melihat dunia dari jendela sempit. Pikiranmu adalah magnet. Apa yang kamu pikirkan terus-menerus akan tertarik ke hidupmu. Kalau kamu fokus pada tagihan, kekurangan, dan rasa takut, maka hidupmu akan penuh dengan itu. Tapi kalau kamu mulai membayangkan kelimpahan, bersyukur atas yang sedikit, dan yakin bahwa Tuhan ingin kamu hidup berkecukupan, maka sesuatu mulai berubah. Mulailah hari ini dengan satu langkah sederhana tapi dahsyat. Sadari apa yang sedang kamu tanam dalam pikiranmu setiap hari. Karena pikiran bukan sekadar tempat singgah. Ia adalah ladang. Dan yang kamu tanam, itulah yang akan tumbuh. Tuliskan di komentar sekarang. Apa kalimat negatif yang sering kamu ucapkan tentang uang yang akan kamu hentikan mulai hari ini? Ketika kamu menuliskannya, kamu sedang memutus pola lama dan membuka ruang untuk pola baru yang lebih sehat. Kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak meletakkan mimpimu hanya untuk kamu abaikan. Ketika kamu mengizinkan dirimu percaya bahwa kamu bisa, bahwa kamu layak, bahwa kamu berhak untuk kaya, maka energi semesta pun mulai bergerak mendekat. Tapi semua itu dimulai dari pikiran, dari autosugesti yang kamu ulang setiap hari. Mulailah hari ini dengan kalimat baru di kepala. Aku layak untuk hidup dalam kelimpahan. Rezeki mengalir mudah padaku.
Aku mengizinkan diriku menerima lebih banyak. Kalimat-kalimat ini bukan sihir. Ini adalah alat untuk memprogram ulang dirimu yang lama dan menciptakan dirimu yang baru. Bayangkan sekarang, kamu bangun di pagi hari dengan rasa tenang. Kamu tahu, apapun yang terjadi hari itu, kamu punya keyakinan kuat bahwa rezeki akan datang dari arah yang tak terduga. Kamu melangkah dengan ringan. Kamu tersenyum meski saldo belum banyak, karena kamu tahu, yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai dalam bentuk yang lebih besar nanti. Inilah kekuatan pikiran, dan kamu memilikinya. Sudah saatnya kamu mengambil kendali kembali. Usir program ketakutan yang ditanamkan sejak kecil, dan gantilah dengan program kelimpahan, iman, dan keyakinan, karena selama kamu tidak mengubah pikiranmu, hidupmu tidak akan berubah. Tapi ketika pikiran berubah, segalanya berubah. Sekarang, kamu mungkin bertanya, bagaimana caranya memprogram ulang pikiran agar bisa menarik kekayaan? Jawabannya dimulai dengan satu kata sederhana, kesadaran. Kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu sadari. Dan itulah sebabnya kebanyakan orang gagal. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka tidak sadar bahwa mereka hidup dalam pola pikir yang membatasi. Napoleon Hill mengajarkan teknik paling dasar, tapi paling dahsyat, autosugesti. Autosugesti bukan mantra ajaib. Ini adalah proses pengulangan keyakinan yang disengaja, sampai pikiran bawah sadarmu menerimanya sebagai kenyataan. Setiap pagi, sebelum kamu memulai harimu, bisikkan kepada dirimu sendiri, aku memiliki tujuan hidup yang jelas. Kekayaan datang kepadaku karena pikiranku terbuka menerimanya. Lakukan ini setiap hari, bahkan jika awalnya terasa palsu, karena pikiran bawah sadarmu tidak tahu bedanya antara kenyataan dan imajinasi. Ia hanya tahu apa yang kamu ulang. Dan semakin sering kamu ulang kalimat-kalimat positif tentang kelimpahan, semakin cepat itu tertanam sebagai keyakinan baru. Sekarang, mari kita bicara soal lingkungan. Kamu tidak bisa menanam benih di tanah beracun dan berharap hasilnya subur. Begitu juga dengan pikiranmu. Kalau kamu terus berada di sekitar orang yang hanya bicara tentang kekurangan, krisis, mahalnya hidup, dan betapa susahnya kaya, maka perlahan-lahan kamu pun ikut menyerap itu sebagai realitas. Pertanyaannya sederhana. Siapa 5 orang yang paling sering kamu habiskan waktu dengannya? Apa yang mereka tanamkan di pikiranmu? Apakah mereka mendorongmu atau mengerdilkan mimpimu? Jika kamu ingin mempercepat transformasimu, kamu perlu membangun mastermind, kelompok kecil yang mendukung pertumbuhan mentalmu. Bisa itu sahabat, mentor, atau bahkan komunitas online yang berpikir sama. Napoleon Hill menyebut ini sebagai harmoni mental. Ketika 2 atau lebih pikiran yang memiliki tujuan sama bersatu, maka kekuatan kreatifnya berlipat ganda. Bayangkan kamu dikelilingi oleh orang-orang yang setiap hari mengingatkanmu pada potensimu, yang tidak menertawakan mimpimu, tapi bertanya, apa langkahmu hari ini untuk mencapainya? Orang seperti itu bukan hanya mendukung, mereka mengangkat frekuensimu. Dan frekuensi itu penting, karena kekayaan bukan hanya tentang angka di rekening. Itu tentang frekuensi, getaran energi. Kalau kamu terus hidup dalam getaran takut, khawatir, atau cemas, kamu menarik lebih banyak situasi yang mencerminkan itu. Tapi kalau kamu mulai hari dengan rasa syukur, keyakinan, dan niat kuat, maka kamu masuk ke aliran kelimpahan. Mulailah kecil. Bangun pagi dan tulis 3 hal yang kamu syukuri, walaupun hidup belum ideal. Ucapkan terima kasih bahkan untuk nasi yang ada di meja, nafas yang masih berhembus, dan tubuh yang masih bisa bergerak. Rasa syukur menggeser fokus dari kekurangan ke kelimpahan. Dan di mana ada syukur, di situ ada keajaiban. Tapi ingat,
Perubahan ini tidak instan. Kamu sedang mencabut akar program lama yang sudah tertanam bertahun-tahun. Ini bukan sprint, ini adalah proses sakral. Ada hari di mana kamu merasa mundur, ada hari di mana suara-suara lama kembali muncul. Tapi di sanalah kekuatanmu diuji. Napoleon Hill pernah berkata, setiap kegagalan membawa benih kesuksesan yang setara. Jadi ketika kamu merasa jatuh, jangan tanya, kenapa ini terjadi padaku? Tapi tanyakan, apa pelajaran dan kekuatan yang sedang Tuhan bentuk dalam diriku sekarang? Karena dalam setiap rasa takut, tersembunyi pintu menuju kebebasan. Dalam setiap rintangan, ada kesempatan untuk memperluas jiwamu. Dan dalam setiap hari yang tampak biasa, ada momen untuk memprogram ulang takdirmu. Lihatlah dirimu di cermin. Itu bukan hanya wajah yang lelah atau mata yang mulai sayu. Itu adalah wajah seseorang yang bisa, jika ia memilih, mengubah seluruh garis hidupnya. Hanya dengan mengubah pikirannya. Ambil nafas dalam sekarang. Tutup matamu sejenak. Bayangkan satu versi dirimu yang hidup tanpa rasa takut. Yang tidak lagi khawatir akan uang. Yang tahu bahwa kekayaan adalah cerminan dari keyakinan, bukan hanya kerja keras. Bayangkan dirimu yang memimpin keluarga dengan ketenangan, yang berbagi bukan karena sisa, tapi karena berkelimpahan, yang memberi tanpa rasa takut akan kehilangan. Itu semua mungkin, dan itu semua dimulai hari ini. Kalau kamu ingin hidupmu berubah, ubah dulu cara kamu berpikir hari ini. Kamu tidak butuh izin siapapun untuk jadi kaya. Kamu hanya perlu menyetujui dirimu sendiri bahwa kamu pantas, layak, dan siap menerima lebih. Dan jika kamu merasa pesan ini penting, maka bagikan video ini ke seseorang yang kamu sayangi. Mungkin ini adalah pesan yang mereka tunggu selama ini. Karena kekayaan bukan untuk segelintir orang. Itu untuk mereka yang cukup berani untuk memprogram ulang pikirannya.